Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Jumpa lagi bersama saya di sini, anak-anakku yang hebat. Bagaimana? Kalian masih semangat belajar, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar masih di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 kita akan belajar tentang menemukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kemudian kita juga akan belajar tentang keberagaman teman-teman di tempat bermain. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Nah, untuk pelajaran pertama, kita akan belajar tentang menemukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, kita dapat mencari arti kata-kata yang belum kita ketahui artinya di Kamus Besar Indonesia. Atau juga kalian dapat menanyakan pada orang tua, atau dengan perkembangan teknologi sekarang, kalian dapat juga mencari atau meminta bantuan Google pencarian. Setelah mengetahui artinya, kita dapat menentukan kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragrafnya. Kalian masih ingat bukan? Kalimat utama dan gagasan pokok. Nah, setelah menemukan kalimat utama dan gagasan pokok, dari setiap paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan yang menjelaskan isi teks. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mempelajarinya pada buku tematik kalian pada halaman 141 dan seterusnya. Nah, tetapi untuk halaman 141 kalian dapat belajar bersama dengan ibu guru penjas kalian. Nah, untuk itu mari kita sama-sama membaca pada buku kalian halaman 143. Dengarkan dan simak baik-baik apa yang Pak bacakan. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelpon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Yuk kita sama-sama simak teks berikut ini yang berjudul Alat Komunikasi Tulisan. Nah, sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai dengan 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan, saat ini
kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Nah, setelah kalian membaca teks yang berjudul alat komunikasi tulisan, tugas kalian adalah melingkari atau menulis jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, apakah surel termasuk produk yang dihasilkan oleh komunikasi? Ya, jawabannya ya. Surel merupakan produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Kemudian apa lagi? Apakah pesan singkat atau SMS merupakan produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi? Ya, jawabannya benar. Pesan singkat atau SMS juga merupakan produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Nah, tugas kalian adalah mencari kata-kata berikut yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Nah, setelah kalian menemukan produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi, kalian juga diminta untuk menemukan kalimat utama dari tiap paragraf. Kemudian tuliskan ringkasan alat komunikasi. Nah, baik. Untuk menentukan kalimat utama, kalian ingat ya, kalian harus tahu dulu paragrafnya. Oke. Nah, ini yang disebut adalah paragraf pertama. Jadi, sejak zaman dahulu hingga ke lontar, ini disebut paragraf pertama. Ini ya. Nah, kemudian paragraf kedua adalah dari kata selanjutnya hingga ke 1 minggu. Nah, kalian bisa menentukan atau mencari paragraf-paragraf tersebut. Kemudian kalian temukan kalimat utama. Pak kasih contoh. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah, jadi kalimat utama adalah kalimat yang sudah tentu berada pada awal paragraf. Jadi, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Itu adalah paragraf, kalimat utama dari paragraf pertama. Silakan kalian lanjutkan mencari kalimat utama pada paragraf kedua, ketiga, dan juga keempat. Setelah itu, kalian dapat menuliskan pada buku tugas kalian tentang kalimat utama pada paragraf tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman teman-teman di tempat bermain. Nah, dalam tempat bermain tentunya kita punya berbagai teman yang berasal dari daerah lain. Perbedaannya adalah, mari kita sama-sama perhatikan. Perbedaan bahasa daerah dapat kita temui saat kita bermain dengan teman-teman yang berbeda latar belakang suku bangsa. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai, serta tetap menjaga kerukunan. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama belajar pada buku kalian di halaman 146. Nah, setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju ke rumah Siti. Nah, mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Nah, perhatikan gambar. Nah, Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah.
Lani akan menelpon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Nah, dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Nah, tentunya iya, bukan? Nah, diskusikan dengan teman-temanmu ya. Nah, sekarang kalian dapat berdiskusi atau membuat kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian amati temanmu serta tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh temanmu. Baik, Pak Guru coba berikan contoh. Nih, misalnya adalah sebentar. Misalnya di sini kalian dapat tulis Jahwa pandai matematika. Kemudian mungkin ada teman kalian lagi, Edo hebat bermain bola. Lalu ada lagi barangkali Fani pandai melukis. Lalu Siti mahir menari. Kemudian Eman bagus dalam bernyanyi. Nah, kalian dapat menuliskan teman-teman kalian sesuai dengan kemampuan khusus yang mereka miliki. Nah, kemampuan dan keterampilan setiap orang tentunya berbeda-beda. Namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Nah, menurut Kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Nah, kerjasama itu merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apakah kemampuan setiap orang sama? Tentunya tidak, bukan? Nah, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Nah, sikap kita harusnya tetap menghargai perbedaan atau kemampuan dari setiap orang. Nah, diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang hebat, pelajaran kita hari ini tema 7 subtema 3 pembelajaran 4 telah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama buat kalian. Nah, jangan lupa selalu rajin belajar, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu rajin membantu orang tua. Pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat dan salam semangat. Terima kasih.